Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan acara di dalam tahun Ramadan kali ini adalah membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Yang hari ini kita sampai pada ayat 113 dari surah Al-Baqarah. Yang akan datang berikutnya nanti kita pelajari juga ayat 213. Tapi ini 113 dulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada ayat yang kemarin kita pelajari, Allah menerangkan, menyatakan, menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua umatnya bahwa orang Yahudi merasa hanya merekalah yang bisa masuk surga. Orang Nasara atau Nasrani juga berkeyakinan hanya orang Nasrani saja yang bisa masuk surga. Ya. Lalu Allah membantah pengakuan mereka atau pernyataan mereka. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, datangkanlah buktinya, bukti kalian bahwa kalian saja yang bisa masuk surga, yang lainnya enggak bisa. Datangkanlah bukti kalian dari kitab suci kalian, in kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ternyata saudara, firman Allah tadi tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat berikutnya ini, pada ayat 113 Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu, dan telah berkata orang Yahudi itu, wahai Muhammad, laisatin nasara ala syai'in, laisat tidaklah an-nasara orang Nasrani itu ala syai'in di atas sesuatu, maksudnya di atas sesuatu kebenaran. Wa qalatin nasara, dan telah berkata juga orang Nasara, orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai', tidaklah orang Yahudi itu di atas sesuatu. Ya, ini terjemahnya begitu. Orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu kebenaran. Orang Nasara juga berkata orang Yahudi itu tidak berada di atas suatu kebenaran. Jadi orang Yahudi bilang Nasrani tidak benar, orang Nasrani juga bilang Yahudi itu juga tidak benar. Kata Allah, wahum yatlunal kitab, padahal mereka semuanya membaca Alkitab. Orang Yahudi baca Taurat, orang Nasrani baca Injil. Padahal Taurat dan Injil itu datangnya dari Allah, semuanya datang dari Allah. Kok pernyataannya berbeda? Terus kata Allah, kadzalika, demikianlah, qala, telah berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak tahu itu pun berkata,
mithla qaulihim, semisal perkataan mereka, sama dengan perkataan mereka. Mereka yang tidak tahu ini siapa, nanti dalam tafsir diterangkan. Fallahu yahkumu bainahum, fallahu maka Allah yahkumu akan memutuskan, akan menghukumi, bainahum di antara mereka, di antara orang Yahudi dan orang Nasrani, yaumal kiamati pada hari kiamat, fima tentang apa yang kanu adalah mereka, fihi di dalamnya, yakhtalifun mereka berselisih. Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya Tanwirul Mikbas ini beliau menuliskan tulisan seperti ini. Tsumma dzakara maqalatal yahudi wan nasara fi khusumatihim fid din faqal. Kemudian setelah Allah berbicara pada ayat 112 tentang pernyataan orang Yahudi dan Nasrani bahwa hanya merekalah yang akan bisa masuk surga. Lalu kata Ibnu Abbas, summa kemudian zakara Allah menyebutkan maqalatil Yahud, perkataan orang Yahudi wan Nasara dan perkataan orang Nasara yang mereka katakan fi khusumatihim di dalam perdebatan mereka, fiddin tentang agama mereka. Faqala maka berkatalah orang Yahudi, faqala maka berkatalah Allah, waqalatil yahudu dan telah berkata orang Yahudi, yakni Yahudi di sini maksudnya Yahudu ahli Madinah, orang Yahudi ahli Madinah, orang Yahudi penduduk kota Madinah yang ada pada waktu itu. Telah berkata orang Yahudi Madinah, laisatin nasara ala syai'in, tidaklah orang Nasara berada di atas sesuatu. Maksudnya orang-orang Nasrani tidak berada di atas sesuatu min dinillah, di dalam agama Allah, dari agama Allah. Waladina kata orang Yahudi, ya, orang Yahudi mengatakan itu orang Nasrani tidak berada di atas sesuatu agama yang benar dari agama Allah, kata mereka. Waladina illal yahudiyah, kata orang Yahudi, dan tidak ada agama kecuali agama Yahudi. Itu orang Yahudi bilang begitu. Wa qalatin nasara dan telah berkata juga orang Nasara. Nasara sini Nasara ahli Najron, orang-orang Nasrani penduduk desa atau kampung Najron, ya, yang mereka juga berkata seperti orang Yahudi, laisatil yahudu ala syai', tidaklah orang Yahudi itu berada di atas sesuatu, itu kan, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in, sama min dinillah, tidak berada di atas sesuatu dari agama Allah. Orang Nasrani pun mengatakan waladina, dan tidak ada agama yang benar illa nasraniyah, kecuali agama Nasrani. Jadi orang Yahudi menyatakan tidak ada agama yang benar kecuali agama Yahudi. Orang Yahudi juga bilang tidak ada agama yang benar kecuali agama Nasrani. Orang Islam pun bilang begitu juga, sama. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Lalu Allah bilang, wahum yatlunal kitab, padahal mereka semua membaca Alkitab. Di sini yang dimaksud mereka adalah wakilal fariqo ini, dan masing-masing dari dua kelompok tersebut, yakni Yahudi dan Nasara, yaqra'unal kitab, sama-sama membaca Alkitab. Walaupun mereka membaca Alkitab, wala yu'minuna, tetapi mereka tidak beriman kepada Alkitab itu. Aneh. Jadi orang Yahudi itu membaca kitab Taurat, tapi mereka tidak beriman kepada Taurat. Orang Nasara membaca kitab Injil, tapi mereka tidak beriman kepada Injil. Ya, wa yaquluna, dan mereka berkata ma laisa fihi, tidak ada keterangan di dalam Alkitab bahwa hanya Yahudi yang bisa masuk surga atau hanya Nasrani yang bisa masuk surga. Allah berfirman selanjutnya, kadzalika demikianlah, kadzalika hakada, begitulah wahai Muhammad. Ya, begitulah bagaimana
Qalal ladzina la ya'lamun, berkata juga orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, telah berkata juga alladzina la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui, maksudnya orang-orang tidak mengetahui tauhidallah, tentang ketauhidan terhadap Allah, mentauhidkan Allah, tidak tahu ajaran tauhid. Min abaihim, dari nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka, nenek moyang orang-orang Yahudi dan nenek moyang orang-orang Nasrani itu semuanya juga berkata seperti perkataan mereka. Tidak ada agama yang benar kecuali Yahudi. Yang Nasrani juga mengatakan tidak ada agama yang benar kecuali agama Nasrani. Jadi mereka ini tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui ajaran tauhid. Kemudian mereka adalah nenek moyang mereka. Ada yang mengatakan, dikatakan juga wahum ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, maksudnya tidak mengetahui kitab Allah. Orang-orang yang tidak mengetahui kitab Allah min ghairihim, dari selain mereka. Yang mereka ketahui hanyalah omongan para pendeta-pendeta mereka, yang mereka tidak tahu yang diajarkan oleh pendeta tadi apakah betul ada dalam kitab Taurat, dibacakan apa adanya atau sudah diubah-ubah. Itu mereka tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu berkata misla qaulihim, semisal perkataan mereka. Ya, ini sama. Ya, misla sabha qaulihim, yang serupa dengan perkataan mereka. Fallahu yahkumu, maka Allah akan memutuskan. Yahkumu diartikan yaqdi oleh Ibnu Abbas. Maka Allah nanti akan memutuskan bainahum, di antara mereka maksudnya bainal Yahudi wan Nasara, di antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia akan diadil nanti di akhirat siapa yang benar di antara mereka berdua. Allah akan menghukumi, memutuskan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka ada di dalamnya berselisih. Maksudnya tentang agama, perselisihan dalam agama. Jadi perselisihan dalam agama manusia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena semua orang yang beragama atau semua agama merasa agama mereka lah yang benar. Hanya mereka yang bisa masuk surga, selain mereka tidak bisa. Sama orang Buddha yang saya tahu ya, orang Buddha juga hanya orang Buddha yang bisa sampai ke nirwana sana. Mereka bilang surga itu nirwana. Ya, yang saya tahu itu ya, karena saya juga pernah mempelajari ilmu perbandingan agama. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu, tidak bisa masuk surga kecuali Yahudi, Nasrani juga begitu, Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, bahkan mungkin Konghucu juga begitu. Nah, Allah memberitahu kepada kita, nanti di hari kiamat Allah akan memutuskan ya tentang apa yang mereka perselisihkan, dan Allah akan menyatakan siapa yang benar. Itu nanti ya, sama sekarang ini manusia berbeda-beda keyakinan merasa benar. Nah, sama seperti yang sedang terjadi di negara kita ini. Lagi ada acara besar di negara kita ini, mulai dari kemarin ya. Kubu 01 menyatakan mereka lah yang benar, yang disangka salah adalah lawannya. Nah, kubu 03 juga begitu. Mereka yang benar, yang salah ini. Maka karena mereka salah harusnya didiskualifikasi. Begitu tuntutannya kepada para hakim MK. Nah, nanti MK akan memutuskan bukan di hari kiamat, tapi pada tanggal 22 April. Dalam hati gua, aduh kelamaan nih. Jangan-jangan nanti sebelum 22 April MK ini pada masuk angin semua ini. Ya, masuk angin. Karena masuk angin itu nggak bisa ngomong, Pak, gitu. Jadi saudara sekalian, nanti di hari kiamat Allah akan memutuskan mana agama yang benar. Padahal sebelum hari kiamat Allah sudah bilang kepada kita, sudah ngasih tahu kepada kita agama yang benar itu yang mana. Sudah dikasih tahu. Cuma ada manusia yang tetap tidak percaya. Karena tidak percaya, ya sudah, bagi yang tidak percaya nanti di hari kiamat baru kamu akan tahu siapa yang benar. Ya, ini tafsir Ibnu Abbas. Tafsir jalan lain juga hampir sama. Ini saya bacakan aja di sinilah daripada lama-lama ya. Dan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan. Ya,
Laisa ala syai' tidak mempunyai pegangan, diartikan begitu. Yakni sesuatu yang dapat diakui, di samping mereka tidak pula beriman kepada Isa. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan yang dapat dipercaya dan mereka kafir pula kepada Nabi Musa. Itu. Padahal mereka Yahudi maupun Nasrani kedua-dua golongan tersebut sama-sama membaca Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pernyataan terhadap Nabi Isa. Dalam kitab suci orang Kristen juga terdapat pernyataan tentang Nabi Musa. Sama-sama dari Allah semua kok. Kalimat yang belakangan ini, ya, kalimat yang disebut wahum yatlunal kitab, itu dalam bahasa Arab namanya hal, itu keadaan. Keadaan mereka sama-sama baca kitab Allah, tapi kok berbeda pendapatnya. Ada yang salah ini. Yang salah itu yang ngomong, atau yang salah kitab mereka yang salah. Ada kitab, satu namanya Taurat, satu namanya Injil. Taurat, Injil, dan Al-Quran itu berasal dari Allah semuanya. Tapi kok berbeda-beda. Yang salah siapa ini? Ya, pasti ada yang salah. Ya. Lalu Allah berfirman, demikian pula, maksudnya seperti yang mereka katakan itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan yang lainnya yang tidak tahu tentang ajaran agama. Mereka mengatakan ucapan seperti ucapan mereka. Ini penjelasan bagi makna kadzalika, demikian juga artinya kepada setiap agama lain mereka katakan bahwa mereka tidak mempunyai dasar atau pedoman. Jadi ada manusia yang mengatakan Yahudi juga salah, Nasrani juga salah, Islam juga salah. Terus yang benar yang mana? Pendapatnya dia sendiri yang benar. Waduh, hebatnya dia mau mengalahkan Allah. Lalu Allah bilang, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan itu, yakni tentang urusan agama, sehingga semua pihak yang membenarkannya akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang menyangkalnya akan masuk neraka. Ini tafsir Jalalain ini ya. Nih. Jadi orang Nasrani tidak berada di atas sesuatu, maksudnya di atas sesuatu yang mu'tadin, bisa dijadikan pegangan bih dengannya. Wa kafarat bi Isa, dan orang Nasrani orang Yahudi kafir kepada Nabi Isa. Orang Nasrani juga berkata orang Yahudi tidak berada di atas satu kebenaran, yakni kebenaran yang mu'tadun bihi, ya, atau mu'tadin bihi, bisa dijadikan pegangan dengannya. Wa kafarat bi Musa, dan mereka kafir kepada Nabi Musa. Padahal wahum yatlunal kitab, yakni al-fariqoni, kedua golongan tadi sama-sama baca Alkitab. Ini kitab yang itu kitab-kitab tadi al-munazzal diturunkan alaihim kepada mereka. Wa fi kitabil Yahudi, dan dalam kitabnya orang Yahudi ada ayat yang tasdiqo Isa, membenarkan Nabi Isa. Wa fi kitabin Nasara, dan dalam kitabnya orang Nasrani, kitab Injil, ada ayat yang tasdiqo Musa, membenarkan ajaran Nabi Musa. Itu. Terus kadzalika, begitulah, kama qala haula'i, sebagaimana perkataan mereka, telah berkata orang-orang yang tidak tahu, yakni orang-orang musyrik Arab yang tidak tahu juga ikut-ikutan berkata, wa ghairuhum, dan orang-orang selain orang-orang musyrik Arab yang bukan dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik juga mengatakan hal yang sama, misla qaulihim, seperti perkataan mereka bahwa agama yang benar ya agama mereka. Sampai orang komunis pun yakin yang benar itu ajaran komunis. Manusia itu yang baik ya harusnya berpegang kepada ajaran komunis. Ya. Orang-orang sekuler juga begitu. Yang benar itu manusia itu, yang benar itu manusia itu yang sekuler. Gak usah ngurusin agama, apalagi agamanya orang, biarin aja. Ajaran sekuler. Nanti ada lagi ajaran yang lainnya lagi yang kita kenal dengan ajaran sosialis, ya. Yang benar itu sosialisme itu, ya, bahwa manusia itu manusia adalah makhluk sosial. Jadi yang benar itu manusia itu harus mengikuti paham sosialisme dan seterusnya. Nah, itu paham-paham pada manusia itu banyak. Nah, kita diajari oleh Allah, dan Allah itu adalah yang maha pintar, yang maha tahu, yang maha benar dengan segala firman-Nya.
Tidak ada yang salah dari firman-firman Allah, ya. Karena itu saudara sekalian, kita jangan ragu-ragu pada Islam, kita pegang teguh agama Islam ini, ya, kita yakini sebagai kebenaran dan pegangan hidup kita dalam mengarungi hidup ini. Jangan pernah lepaskan ajaran Islam. Begitu Anda lepaskan tali Islam ini, tali Islam, agama Islam ibarat al-urwatul uthqa, tali yang kokoh, yang menjulur dari Allah kepada makhluknya di bumi ini, manusia ini. Allah menjulurkan Al-Quran itu ibarat menjulurkan tali. Hablullah, tali Allah. Al-Quran ini hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Hablun minallah, nah, tali dari Allah. Kalau hablun minanas itu bukan untuk kita, hablun minanas itu untuk orang Yahudi dan lain-lain. Kita cukup punya satu tali saja, hablullah, hablun minallah, ya. Begitu saudara sekalian. Selanjutnya kita ketemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Untuk pagi hari ini saya akhiri sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi selalu kepada kita semua petunjuknya. Semoga kita selalu diberi oleh Allah petunjuk dalam kehidupan ini, diberi kesehatan dan kekuatan, disembuhkan segala sakit-sakit yang ada pada kita atau di antara kita, diberi kepada kita semua rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah, diberi anak-anak yang soleh dan cucu-cucu yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, suami dan istri yang saling menyayangi, saling mengasihi, dan diberi pada kita semuanya kemudahan dalam urusan pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.